Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, wa qala iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ikhwatiman jamaah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan juga kemampuan sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat yang tertanam di dalam hati kita seterusnya inti gua Allah bertillah juga langkah kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi amalan makbulan sekaligus menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Ikhwatul iman jamaah hadirin rahimakumullah, sebagaimana agenda di ahad pertama kita akan mengkaji tafsir juz amma atau juz 30 yang dimulai dari surat Anas, ya, surat terakhir. Jadi dari belakang kita akan coba membahas sedikit demi sedikit. Ya baik, sebelum kita memulai ke pembahasan tafsir, alangkah baiknya kita baca terlebih dahulu, tilawah terlebih dahulu surat Anas, ya. Baik, kita coba untuk membaca, saya terlebih dahulu, kemudian bapak-bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat Anas ini terdiri 6 ayat, ya. Kemudian tadi kita sudah membaca ayat surat Anas ini, dan perlu kita perhatikan dalam bacaan tahsinnya. Nah, di dalam surat Anas banyak tanda-tanda yang harus ditahan. Jadi terkadang untuk kita ketika membaca Al-Quran, salah satu di antara kekeliruannya yaitu membaca tanda yang ditahan. Contohnya yaitu nun bertasdid. Nah, jadi nun bertasdid itu ketika dibaca harus ditahan dulu. Jadi jangan tergesa-gesa. Qul a'udzu birabbin nas, baru dilepaskan. Malikin nas, tahan terlebih dahulu. Malikin nas, ilahin nas,
terlebih dahulu selama 2 harokat. Jadi dimanapun itu ayatnya ketika bertemu dengan nun bertasydid harus ditahan. Kemudian juga untuk cara membaca yang panjangnya 2 harokat. Nah, yang panjangnya 2 harokat, alangkah lebih baiknya cara membacanya itu dengan diayunkan suaranya. Jadi diayunkan. A'udzu billahi. Kenapa diayunkan? Karena di sana membantu untuk mengistiqomahkan bacaan yang panjangnya 2 harokat. Yang terkadang ketika membaca yang panjangnya 2 harokat itu ada yang terlalu panjang, ada yang terlalu pendek juga, sehingga tidak istiqomah bacaannya. Padahal yang 2 harokat itu merupakan satu bacaan yang perlu benar-benar kita perhatikan, karena di setiap ayatnya eksis ayo Pak. Gitu, mad itu yang panjangnya 2 harokat ada. Jadi ketika membaca yang 2 harokat itu diayunkan suaranya. A'udzu wal a'udzu wal a'udzu. Nah, jadi diayunkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama semuanya. Tidak ada yang terlalu panjang, tidak ada yang terlalu pendek. Nah, demikian sedikit berkaitan dengan bacaan yang perlu kita perhatikan. Meskipun suratnya pendek, malah yang menjadi kekhawatiran itu ketika surat pendek yang sudah hafal, ketika hafalannya salah dan sudah hafal betul-betul hafal, siapa dileraskan? Itu yang dikhawatirkan. Jadi ketika surat yang sudah hafal molotov gitu kan, seperti surat Anas, surat Anas mah yakin lah, bapak-bapak mah gitu, ditanggung kan gitu kan. Jadi surat Anas mah nuju naon wae oke moal mungkin hilap gitu. Pasti wae naon hafal gitu kan surat Anas. Cuman cara membaca yang perlu diperhatikan. Nah, baik, kita akan coba menerjemahkan surat Anas ini ya. Kita akan coba terjemahkan per kata ya. Qul, katakanlah. Qul, katakanlah. A'udzu aku berlindung bi rabbin nasi kepada Rob manusia. Nah, kalau di terjemahan itu pakai terjemahnya itu Tuhan. Tapi saya lebih condong atau lebih nyaman menerjemahkan itu ya Rob gitu. Karena untuk Tuhan itu nanti terlalu umum gitu kan. Memang secara kalimat umum juga bi rabbin nasi gitu. Jadi untuk seluruh manusia. Nah, cuman Anas di sini meskipun manusia tidak bisa dimaknai umum karena ada alif lam di sana. Nah, alif lam di sana itu menunjukkan kekhususan. Jadi manusia yang mana yang menyembah Rob ini? Jadi tidak semua manusia yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya lebih tepatnya bi Robbi, yaitu kepada Tuhan manusia. Nah, kalau kita lihat secara kalimat kalimat dasar atau kalimat perkata secara teksnya, bi itu kan dengan. Tapi kalau diterjemahkan dengan ternyambung gitu. Qul, katakanlah Muhammad, a'udzu aku berlindung bi rabbin nasi dengan Rob manusia. Tapi lebih enaknya yaitu kepada Rob manusia. Kemudian malikin nasi raja manusia. Nanti ma itu ada yang dipanjangkan, ada juga yang pendek seperti dalam surat Anas. Kalau yang ma dipanjangkan itu seperti dalam surat Al-Fatihah. Nah, nanti di qiraat yang lain, Pak, di qiraat yang lain cara membacanya itu di Malikinas, di dalam surat Anas itu ada yang dipanjangkan juga bacaannya. Kemudian di dalam surat Al-Fatihah maknya itu dipendekkan. Nah, itu di qiraat yang lain gitu. Dan kita pun harus tahu ilmunya. Jadi jangan coba-coba, oh boleh sudah dipendekkan, oh boleh dipanjangkan, kayak gitu. Ilmunya kumaha gitu kan? Kalau belum tahu berkaitan dengan qiraah gitu.
yang kita kenal selama ini bahwa di dalam Al-Quran ada bacaan qiraah sam'ah, qiraah bacaan yang 7, maka kalau kita mau mempraktekkan syaratnya harus belajar terlebih dahulu sehingga kita menguasai keilmuannya. Tapi kalau tidak tahu, baru hanya mendengar saja, oh berarti boleh, biasa gitu mas. Karena nanti dikhawatirkan berkaitan dengan makna malikin nasi, raja manusia. Kemudian ilahin nasi, sembahan manusia atau yang diibadahi, suatu perkara yang diibadahi oleh manusia. Kemudian min syarri, dari kejahatan, al waswasi, yang dibisikkan atau pembisik, al khonnasi, yang bersembunyi, alladzi, yang yuwaswisu, membisikkan, fi suduri, ke dalam dada, fi suduri nasi, ke dalam dada manusia, atau yang memang sudah ada di dalam dada manusia. Nah nanti kapan dina tafsirna nyata ari si setan teh ngabisikeun teh di luar atau ternyata memang sudah ada di dalam dada manusia, kemudian di sana mengporak-porandakan manusia gitu Pak. Nah itulah nanti akan kita ketahui di mana posisi setan itu sebetulnya. Kemudian minal jinnati, dari golongan jin, wanasi, dan golongan manusia. Oke, kita ulangi dari ayat pertama. Qul, katakanlah Muhammad, a'udzu, aku berlindung, bi rabbin nasi, kepada Rob manusia, malikin nasi, raja manusia, ilahin nasi, sembahan manusia, min syarri, dari kejahatan, al waswasi, pembisik, al khonnasi, yang bersembunyi, alladzi, yang yuwaswisu, membisikkan, fi sudurin nasi, ke dalam dada manusia. Itulah terjemahan surat Anas. Nah, di dalam surat Anas, para ulama bahwa surat Anas ini kategori surat Madaniyah atau Makkiyah. Nah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang menempatkan surat Anas ini Madaniyah, ada juga yang menempatkan surat Anas ini Makkiyah. Seperti di dalam Al-Qur'an Quraisy Shihab. Itu ada Pak. Jadi Al-Qur'an Quraisy Shihab itu terjemah dan makna. Nah, beliau menempatkan surat Anas ini kategorinya Madaniyah, bukan Makkiyah. Upami anu standarna kemana? Gitu kan kategorinya Makkiyah. Karena nanti yang mengkategorikan Madaniyah itu berpendapat melihat dari riwayat asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Qur'an. Nah, lebih tepatnya asbabun nuzul diterjemahkan kumaha? Apakah sebab turunnya Al-Qur'an atau sebab-sebab yang menyertai turunnya Al-Qur'an? Nah, lebih tepatnya itu. Jadi sebab-sebab yang menyertai turunnya Al-Quran. Karena dikhawatirkan seperti ini. Kalau diterjemahkan asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya Al-Quran, berarti logikanya upami daya sebabnya Al-Quran mual. Kan gitunya. Nah padahal Allah sudah menentukan Al-Quran yang pasti turun. Daya sebab berhenti. Dan nanti juga kita akan lihat apakah semua ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Nah, belum tentu kan gitu. Bahkan ada juga yang memang
sama sekali teu aya gitu kan dina riwayatna teh asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Qur'an. Nah, maka lebih tepatnya asbabun nuzul itu yaitu sebab-sebab yang menyertai turunnya Al-Qur'an. Jadi bukan sebab terjadinya yang turun yang menjadikan Al-Qur'an itu turun, tapi Al-Qur'an itu turun Al-Qur'an itu turun dan disitulah ada satu kejadian yang menyertai turunnya Al-Qur'an. Oke. Nah, para ulama yang mengkategorikan surat Anas ini Madaniyah, Pak, itu melihat asbabun nuzul yang dimana sebuah riwayat menjelaskan ketika orang Yahudi yang akan menyihir Rasul dengan bagian rambut Rasul yang disisir dan rambut itu jatuh. Bahkan ada bagian sisirnya itu yang jatuh. Kemudian diambil untuk dijadikan apa? Bahan. Namun di urang mah berenang jadi naon? Santet gitu kan. Jadi dijadikan bahan santet. Nah, di sini menjadi pelajaran untuk kita semua. Apakah benar sihir aya? Aya, Pak, sihir. Pasti ada sihir itu. Nah, makanya ketika kejadian itu turunlah ayat ini untuk menjadikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Diajarkanlah Quran surat Anas. Nanti ada keutamaan dari surat Anas ini yang harus kita amalkan ketika sebelum tidur teh. Jadi tilu surat teh apa? Trikul. Qul wallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi trikul yang harus kita biasa bacakan sebelum kita tidur. Karena apa? Manfaatnya begitu besar. Salah satu di antaranya terhindar dari godaan-godaan setan, termasuk sihir. Jadi upami orang rajin ngaos eta sataacan bobo, maka insya Allah akan terbebas dari godaan-godaan setan. Nah, di dalam surat Anas ini turun setelah surat Al-Alaq, sebelum surat Al-Ikhlas. Jadi setelah surat Al-Alaq, sebelum surat Al-Ikhlas. Itu surat Anas. Dan ditempatkan di mushaf Al-Quran surat Anas itu surat ke-11. Tapi kita lihat lagi tartibun nuzul surat Anas teh kasabaraha lungsurna gitunya. Karena kalau dilihat dari mushaf Al-Quran itu bukan berarti nomor tartibun nuzul, Pak, gitu. Tartib turunnya Al-Quran. Kade. Jadi nomor Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran itu bukan nomor tartibun nuzul. Artosna sanes nomor urutan lungsurna Al-Quran. Bahkan Al-Fatihah ditempatkan pertama bukan bukan surat yang pertama turun, kan gitu. Surat yang pertama turun Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, itu ditempatkan di awal. Kan itunya. Nah, jadi di dalam mushaf itu bukan tartibun nuzul, urutan turunnya Al-Qur'an. Tapi nanti kita akan lihat urutan-urutan di dalam Al-Quran termasuk surat Anas. Silakan oleh Bapak bisa dicek lagi tartibun nuzulnya itu surat keberapa Anas itu turun. Ayat pertama kul diawali dengan kalimat kul, di mana kul ini merupakan bentuk fi'il amr. Jadi kata perintah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi, kul, katakanlah. Maka khitab yang diajak bicara atau objeknya yaitu Nabi Muhammad. Kemudian juga para mufasir menjelaskan kenapa sampai Nabi Muhammad itu juga menyampaikan kalimat kulna. Karena untuk menunjukkan kalimat kul itu keamanahan seorang Rasul. Ketika menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah kul disampaikannya itu. Berbeda dengan kita ketika seorang anak diberikan perintah, jangan bejakeun kasih mama. Nah, kan gitu kan? Bejakeun kasih mama itu sayur saat. Cing, murang kali bakal ngabejakeun ka indungna kumaha? Nah, paling kan gitu.
Moal di awal mah bejakeun kan itu kan. Nah, tapi langsung ngabejakeun redaksi atau perintahna. Namanya teh objekna gitu. Tapi kalau Rasul untuk menjaga keabsahan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu tidak langsung menyampaikan a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada roh manusia. Tapi Rasul menyampaikan dari pertama kul, bahwa Allah memang mengatakan di awal ngadugikeun ayat teh kul. Nah, ini luar biasanya, Pak. Jadi nanti ada kategori apa yang dimaksud dengan hadis, apa yang dimaksud dengan Al-Qur'an, apa yang dimaksud dengan hadis qudsi. Upami Al-Qur'an itu redaksinya dari Allah, maknanya dari Allah. Ya kan redaksinya dari Allah, maknanya dari Allah. Sehingga apa adanya disampaikan, diawali kul we gitu. Henteu dihilangkeun, Pak, gitu. Kul we karena redaksinya dari Allah, maknanya pun dari Allah dan mendapatkan predikat dari Allah. Al-Qur'an itu terjaga. Kalau hadis redaksinya dari Rasul tapi maknanya dari Maya, ya. Upami Al-Qur'an itu maknanya dari Allah, redaksinya dari Allah. Nya maknana, nya bentuk redaksina. Itu Al-Qur'an. Kemudian hadis. Hadis ada hadis qudsi, ada hadis yang biasa kategorina. Nah, hadis itu maknanya dari Allah, redaksinya dari Rasul. Nyata maknanya dari Allah, redaksinya dari Rasul. Tapi hadis tidak mendapatkan predikat dari Allah, ada jaminan terjaga. Makanya banyak hadis, ada hadis maudhu, ada juga hadis yang dhaif karena tidak terjaga. Gitu. Kalau Quran kan sahih itu mah pasti, Pak. Mulai yang dhaif Quran gitu kan. Quran itu pasti sahih. Kemudian ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu maknanya dari Allah, redaksinya dari Rasul. Tapi nanti redaksi kalimatnya yang disampaikan oleh Rasul itu dengan kalimat qalallahu ta'ala. Allah berfirman, tapi bukan Al-Qur'an. Hadis eta mah engketa. Jadi aya anu bentukna teh Al-Qur'an, qalallahu ta'ala, aya anu bentukna teh hadis. Nah, namina teh hadis qudsi. Jadi kalau misalkan Bapak nanti menemukan hadis yang ada redaksinya qala ta'ala atau qalallahu ta'ala. Nah, maka di situ disebutlah hadis qudsi. Berarti Allah yang langsung menyampaikannya, tapi redaksi nama di Rasul. Nah, itu Pak. Jadi kalau Al-Qur'an maknanya dari Allah, redaksinya pun dari Allah. Sehingga ketika Rasul menyampaikan kul, katakanlah Muhammad, atau makna yang lain para mufasir itu menjelaskan ajarkanlah gitu. Jadi ajarkanlah olehmu, a'udzu, aku berlindung, birabbin nasi, kepada Rob manusia. Kata a'udzu itu terambil dari kalimat aun. Aun. Gitu. Terambil dari kalimat aun yang artinya menuju kepada sesuatu untuk menghindar dari sesuatu yang ditakuti. Makanya kalimat a'udzu itu kita meminta perlindungan dari perkara yang memang kita khawatirkan. Makanya dengan kalimat a'udzu. Nah, di dalam surat An-Nas ini menjadi surat yang dimana kita meminta perlindungan kepada Allah dari perkara-perkara godaan-godaan setan. Bahkan hal-hal yang bisa membahayakan kita dari orang lain. Seperti tadi sihir gitu. Jadi kalau memang ternyata dalam keluarga terjadi sesuatu, itu kemana gitu kan. Ya mungkin bisa jadi gitu kan. Benar gitu ya sihir gitu. Nah cuman ternyata untuk menyembuhkannya itu siapa? Biasa kurang nyalira.
sanes ku batur gitu, terkena ku batur karena Allah sudah mengajarkan surat yang dimana surat itu bisa melindungi kita semuanya, cukup dengan membaca surat ini. Nanti para ulama menyebutkan surat Anas dan surat Al-Falaq itu disebut dengan muawwidzatain, Pak. Di mana dua surat yang kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu surat Anas dan surat Al-Falaq. Nah, jadi a'udzu, aku berlindung, itu asal katanya dari aud, yang dimana menuju kepada sesuatu untuk menghindari dari perkara yang ditakuti. Nah, ditakuti nate, yaitu salah satu diantaranya hal-hal yang bisa membahayakan kita, tapi ternyata dalam perkara-perkara yang tersirat. Anu teu katinggal kurang, bahkan bisa jadi teu karasa kurang, tapi efeknya ada. Nah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan surat Anas ini, yaitu perkara-perkara yang bisa mencelakakan kita dan menghancuri diri kita semuanya, yang memang tidak secara langsung, secara fisik, tapi dengan jarak jauh gitu. Ternyata bisa. Kemudian yang selanjutnya birobi. Bi itu harfu jarin. Kalau di dalam ilmu nahwu. Jadi harfu jar itu berguna untuk memajrurkan isim. Robun itu isim. Ketika diawali dengan bi, pasti kadituna jadi ri. Birob bi. Mual jantan biroba. Tapi birob bi. Seperti dalam kalimat bismillah. Bismi. Untuk jantan bisma. Tapi bismi. Karena harfu jar. Memajrurkan isim. Nah, birobbi kepada Tuhan atau kepada Rob mengandung makna kepemilikan dan pemeliharaan serta pendidikan dan melahirkan pembelaan serta kasih sayang. Itu Robun, Pak. Jadi Robun itu yaitu kepemilikan, pemeliharaan, itu Rob. Makanya di dalam tauhid itu ada istilah tauhid rububiyah. Jadi rububiyah itu ya yang mengatur, yang maha memiliki segala urusan di dunia ini. Itu Rob gitu. Jadi nalika orang nyuhunkeun teh jelas gitu. Kasaha kita meminta perlindungan bukan kepada yang lain. Ka Rob gitu kan, kaya maha memelihara segala sesuatu alam dunia ini. Makanya pantas kalau kita meminta perlindungan kepada Rob gitu. Jadi sanes kanu lainna gitu Pak. Jadi upami kanu lainna mah naon atuh manehna oge diurus gitu kan. Manya urang nyuhunkeun perlindungan khususnya dalam perkara ini, yaitu perkara yang memang hal-hal yang bisa mencelakakan kita dalam urusan yang tersirat secara tidak langsung bisa menghancurkan diri kita. Kemudian juga birobbin nasi, kepada Rob manusia. Ada kalimat Anas. Anas itu artinya manusia. Nasun itu umum di dalam bahasa Arab. Nasun manusia itu umum. Tapi ketika sudah didahului alif lam an-nasu, maka manusia di sana tidak menjadi umum lagi, tapi khusus. Siapa yang dimaksud adalah manusia yang menyembah Rob. Gitu Pak. Jadi manusia yang menyembah Rob. Rob di sini siapa? Yaitu yang maha kepemilikan dan yang maha memelihara segala alam dunia ini. Itu. Jadi nas di sini dimaknai bukan orang yang umum, tapi orang yang khusus. Nah, siapa? Itu kita, gitu. Umat muslim yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Anas diartikan kelompok manusia itu berasal dari kata an-naus. Ya, berasal dari kata an-naus yang artinya bergerak atau gerak. Berarti makhluk hidup. Ada juga yang berpendapat kata Anas yaitu unas yang artinya tampak. Jadi tak apa jalmi anu teu katinggal gitu.
Ari jalmi mah nyabubugeureukan gitu kan. Jalmi mah katinggal. Moal aya jalmi anu teu katinggal. Maka jalmi mah disebutna oge makhluk kasar. Anu makhluk halus, makhluk kasar gitu. Manusia mah makhluk kasar. Nah itu Pak. Jadi anas itu diartikan kelompok manusia yang asal katanya ada yang menjelaskan dari an-naus, ada juga yang menjelaskan dari unas gitu. Kalau an-naus itu bergerak, makhluk hidup manusia itu, kemudian kalau unas itu yang tampak, terlihat gitu. Berarti yang menyembah roh itu yaitu yang terlihat. Tapi nanti dijelaskan oleh para ulama apakah anas itu kategorinya hanya manusia saja ataukah disebut anas itu termasuk nanti juga dari golongan-golongan jin. Karena nanti ditunjukkan di dalam surat Anas ini bukan hanya disinggung manusia saja, tapi jin juga disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Malikin nasi, raja manusia. Nah, disebut Malik, Malaka, Malikun artinya raja. Ada juga kalimat Malik itu maknya dipanjangkan, Malik yang artinya pemilik atau yang memiliki. Apa makna di antara kedua itu? Perbedaannya. Upami anu kahiji mah Malik gitu kan, Malik dipendekkan maknya itu menunjukkan penguasaan terhadap makhluk hidup atau pengurus manusia. Itu Malik artinya. Jadi maknya dipendekkan. Tapi kalau maknya dipanjangkan artinya memiliki. Berarti kebalikannya menggambarkan kekuasaan si pemilik terhadap sesuatu yang tidak bernyawa. Upami Malik mah menggambarkan menggambarkan merajai, mengurus terhadap makhluk yang bernyawa. Tapi kalau Malik itu kepemilikan atau yang memiliki dari perkara yang tidak bernyawa. Gitu Pak. Nah, apakah nanti bisa disampaikan? Maksudnya gitu. Apakah nanti bisa diterapkan kalimat ma yang dipanjangkan itu kepada surat Anas? Biasa dengan aturan-aturan tertentu yang tadi gitu. Nah, eta. Jadi kiroanan mana gitu kan. Kalau memang ternyata kita sudah mempelajari, ya silakan. Mangga. Tapi kalau tidak, kamu coba-coba. Beda ninggal dinu video. Wah, yuk saya gitu kan. Nah, hanya dipondokeun ieu mah gitu. Urang cobaan di Masjid Al-Ikhlas gitu. Nah, berarti pondokeun dan nurutan teh biasa apa alasan siga kitu mah gitu. Upami alasanna karena nurutan. Jadi harus dengan dasar keilmuan baru boleh kita mengamalkan. Kemudian juga para ulama yang lain menjelaskan Malik itu berarti penguasa atau raja. Gitu Pak. Jadi penguasa atau raja, pemerintah tertinggi, sultan gitu Pak. Itu Malik gitu kan. Jadi yang menguasai, yang mengatur makhluk hidup. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang mengatur makhluk hidup segala yang ada di muka bumi ini. Bukan hanya manusia Pak, Allah mah gitu. Pernah Nabi Ibrahim kalau tidak salah ya, yang meminta kepada Allah itu, coba dicek deh, Nabi Ibrahim atau siapa? Jadi meminta kepada Allah, tos we, nu di laut mah tompo Allah gitu. Ku abdi we. Itu jangan pilih riweuh. Itu kebayang atuh Pak, makhluk hidup di laut. Hoyong di paraban ku urang gitu kan. Biasa naon? Biasa naon. Ari Allah mah gampang gitu kan. Makhluk hidup di laut mah cemen gitu. Ternyata ketika dicoba itu biasa. Mau mungkin jangankan makhluk hidup yang ada di laut gitu kan.
makhluk-makhluk yang terlihat saja seperti manusia itu belum tentu kita semuanya bisa menguasai, termasuk presiden. Selevel presiden oke tak cantiasa mensejahterakan semua masyarakatnya yang ada di Indonesia. Kan begitunya. Eta teh nu katinggal jalmi hungkul lah gitu. Teu acan kategorina satona teu acan mah gitu. Dia mah jalmi we hungkul gitu kan. Jadi selevel presiden saja yang mungkin bisa disebut malik gitu kan. Tapi maliknya teh yang memalikan meren gitu kan. Gitu. Jadi pemilih, pengatur hanya sebatas mengatur dalam ukuran yang sedikit saja. Tapi dina sakedik eta ternyata teu tiasa gitu untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang dipimpin olehnya. Tomboroning presiden RT gitu. RTW terkadang sok aya gitu kan kahilapkeun teh. Ketika mendapatkan bansos anger gitu kan. Saha nu beunang teh gitu. Ieu masalah satu gambarannya. Yang terjadi mah kan teu tiasa gitu kan. Sakumaha ukuranna sakedik gitu. Termasuk urang sebagai kepala keluarga. Upami teu diserahkeun ka Allah mah moal tiasa aturan teh. Ngurus keluarga urang, boro-boro ngurus keluarga, sigana ngurus urang oge hese Pak gitu. Betul kan? So, bagian-bagian dina wajah urang we, ngiceup we lah gitu. So ka Allah nyuwunkeun ya Allah bios ngiceup mah ku abdi we. Oh, kumaha? Kan urang kan terterang Pak dina bab ngiceup we dina samenit sabaraha kali. Teu sadar urang mah, so ca teh ngiceup we. Gitu. Dan ku Allah diaturna, coba upami nyuwunkeun urang ka Allah. Ya Allah, coba ngiceup mah ku abdi mah. Allah memilih ribut, kan? Ngatur di kiceup-kiceupan batur. Tos ku abdi hungkul we ku abdi gitu. Kumaha pami hilaf dina samenit, udah peurih atuh gitu. Nah, itu teh kurang gitu, Pak. Jadi, dalam hal kepemilikan atau pengurus seorang raja, Allah itu benar-benar raja di antara para raja, maharaja gitu. Allah Subhanahu wa taala yang mengurus segala makhluk hidup yang ada di dunia ini. Kemudian ayat yang ketiga ilahi. Ilahin nas, sembahan manusia. Ilahi itu berasal dari kata aliha ya luhu, aliha ya lahu. Jadi berasal dari kata aliha ya lahu yang berarti menuju dan bermohon. Aliha ya lahu menuju dan bermohon. Dan ilahin inas. Jadi memang tujuan manusia itu tayari gitu kan, bahwa orang itu memang seorang hamba yang diatur oleh Maha Pengatur. Tadi dia Pak ditantang orang ini gitu. Nyembah kada kanu perkara nu sama sekali teu katinggal urang gitu kan. Ributnya pami kurang pikiran terus siga gitu. Itu orang teh diparentakeun ka nyembah itu sesembahan kepada perkara yang tidak tidak. Upami katinggal mah urang da urang ge asup akal gitu nya. Katinggal urang teh nyembah gitu kan. Disembah, nah da katinggal asup akal, mere anjeunna oge, katinggal merena oge gitu. Wajar, tapi ternyata dengan ujian inilah Allah Subhanahu wa taala menanamkan keimanan ke urang. Ketika kita harus menyembah ke sesuatu yang dituju dan yang harus kita memohon terhadap perkara itu gitu kan. Yaitu ke Allah Subhanahu wa taala, ilah gitu. Makanya Pak, orang-orang kafir itu sangat benci kepada Rasul ketika Rasulullah mengajarkan la ilaha illallah. Jadi karena ada kalimat illallahna gitu. Coba kalau Rasul itu hanya mengajarkan la ilaha, tidak ada sesembahan, toh sisa gitu. Maka orang kafir Quraisy itu tidak akan benci Pak kepada Rasul. Tapi karena ada kalimat illallah, kecuali Allah gitu. Jadi Rasul itu benar-benar meniadakan Tuhan-Tuhan orang-orang kafir Quraisy gitu Pak. Jadi dianggap teu aya benar-benar pokoknya mah kajadi Allah Subhanahu wa taala. Makanya disitulah orang-orang kafir Quraisy sangat marah gitu Pak. Teu narima upami Rasul menyebutkan bahwa sesembahan anu disembah ku orang-orang kafir Quraisy teu aya, anu layak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menerima gitu.
Nah, termasuk Allah juga nanti itu para ulama menjelaskan dari mana asal kalimat Allah itu. Apakah memang dari ilah Allah itu, kemudian ditambah dengan alif lam sehingga menjadi khusus sembahannya itu, bukan umum. Kalau ilah itu kan dimanai secara umum. Tapi ketika disandingkan dengan ilahin nas, maka ilah itu sudah tidak menjadi umum lagi, tapi menjadi khusus. Jadi patarosana ilah mana kan gitu. Tapi kalau hanya sebatas ilahun mah, ilah itu sesembahan. Mana sesembahan? Mana we? Tapi kalau disandingkan dengan ilahin nas, maka sudah tidak umum lagi, tapi khusus gitu. Sesembahan mana? Anu disembah ku manusia teh, yaitu tiada lain sembahannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Pak Imam Ibnu Katsir ketika menerangkan surat An-Nas ini, di mana di ayat pertama kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan yang bisa merusak kita semua, baik itu berupa sihir ataupun yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya dengan diawali ada birobinas, ada juga malikinas, ada juga ilahin inas. Nah, disitulah dijelaskan bahwa di dalam Allah itu atau di dalam diri Allah, hanya bahasanya di dalam diri Allah itu kan, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat, ada rububiyah, uluhiyah, ada juga milkiyah, ada uluhiyah gitu. Nah, maka para ulama menjelaskan kepada kita semua, ketika kita meminta perlindungan kepada Allah, urang teh kadang menyanjung gitu, Pak. Ulah negeri gitu kan. Ya Allah. Ya Allah gitu. Abi teh gitu Pak gitu. Jadi upami urang ngadoa teh henteu ngadikte gitu badan. Ongko hoyong ya Allah gitu. Jika orang kita kaidung baik, mah tuh mah gitu. Gitu. Jadi ketika kita meminta kepada Allah harus dengan sanjungan. Salah satunya yaitu yang digambarkan di dalam surat An-Nas ini. Ketika kita meminta kepada Allah, urang teh nyanjungkan birobinas, ilahi malikinas, ilahinas. Itu sanjungan-sanjungan anu kurang diutarakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tentu secara langsung gitu. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya naon yang Allah oge memberikan kepada kita perlindungan itu sesuai dengan apa yang kita minta gitu kan. Jadi Allah oge bisa nyuruh. Bahkan nanti juga ada ayat yang menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 99 nama. Kemudian namanya biha, maka berdoalah dengan memakai nama-nama itu. Seperti ketika kita meminta rizki, ya Roza, anggo Pak eta teh. Mohon ya Fatah gitu kan, Maha Pembuka gitu. Jadi ulah neutrul gitu kan. Jadi kurang disanjung gitu. Anggota Asmaul Husna eta teh, ya Roza, ya Fatah, ya Alim gitu kan. Ya ahli yang maha mengetahui, ya Allah udah aja teh maha mengetahui segala kebutuhan abi, pokoknya mah sakitu we gitu. Apakah bisa seperti itu? Nyante gitu kan. Urang oge kedah ada usahana gitu, sok sebutkeun naon kebutuhan urang teh. Beda-beda Allah maha mengetahui, ada aja mah maha unia terus gitu. Apa ya? Henteu oge gitu. Maka perlu kita utarakan naon kebutuhan urang teh gitu. Nah itu Pak. Kemudian yang selanjutnya, apa yang kita mintai kepada Allah dari berlindung itu? Min syarri, dari kejahatan. Min syarri, dari kejahatan. Syar pada mulanya artinya yaitu buruk. Madorot, Pak, keburukan. Lawan kata dari khairon. Jadi keburukan yang menyebabkan rasa sakit, penyakit. Efeknya tadi teh upami dina perkara sihir. Tapi urang teh sepanya ninggal anu terkena sihir teh sehingga kumaha gitu nya. Susah gitu diprediksi ku urang teh.
jika kumaha gitu kan terkena sihir teh. Terkadang di urang mah dalam segala hal itu dianggap nanti jadi sihir we. Sehingga umat muslim itu ketergantungan ku sabab ayeuna teh nuju usum ruqyah teh ya. Budak bodoh oge di ruqyah. Mana budak bodoh di ruqyah atuh Pak? Gitu mah itu budak teh di bodoh-bodoh teh gitu kan. Kan itu gitu. Kudu di ruqyah cenah gitu kan. Budak teh menaon cenah di ruqyah teh. Itunya. Ayamna mah pinter, asa prak di ruqyah, teu pinter-pinter. Nah, dasarnya satu gitu, bukan perkara yang seperti itu gitu kan. Seperti dalam kondisi orang oge nuju kondisi kekeluargaan itu futur gitu, banyak teu semangat ibadah atau terindikasi dalam satu keluarga itu ada keanehan, tapi dah memang hese gitu diprediksi nanti kumaha gitu kan. Gambarannya itu seperti apa gitu. Karena di sini juga di dalam surat An-Nas ini tidak terlalu dijelaskan riwayat itu yang lebih detail. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak biasa menemukan ketika terjadinya sihir itu di riwayat banyak gitu ta. Mudah-mudahan orang biasa menemukan kumaha sih bentuknya gitu kan. Kemudian kumaha gambarannya gitu. Anu terkena sihir teh gitu. Sehingga itu bisa menjadi gambaran untuk kita di mana di lingkungan kita memang terjadi hal yang seperti itu. Dan ternyata yang bisa mengobati itu bukan orang lain, belum tentu. Tapi diri kita sendiri. Ayeuna upami urang anu ngobatan tapi diri anjeunna tidak mau membuka diri untuk meminta perlindungan kepada Allah, anda hese diobatan oke. Dan pasti akan kembali lagi seperti itu karena memang dirinya yang tidak mau meminta perlindungan kepada Allah. Makanya di dalam kalimat yang pertama tadi dina ayat nu kahiji, a'udzu aku berlindung. Jadi saha urang eta teh gitu. Anu kedana memang menanamkan diri bahwa Allah lah sebagai pelindung kita semuanya. Nah, di dalam ayat keempat ini dijelaskan syarrun. Jadi syarrun itu adalah satu kejelekan, kejahatan yang dimana efeknya teh biasa jadi penyakit atau yang memang akan kita rasakan kesakitan gitu. Perkara teh eta syarrun al-waswasi dari bisikan al-khonnasi yang dimana setan itu membisikkan ketika dia itu di satu tempat yang dimana tempat itu dia tinggal kurang gitu kan. Nah nanti apakah memang al-khonnas itu di luar ataukah ternyata setan itu sudah ada di dalam dada urang. Nah ternyata Pak engke aya dalil anu ngajelaskeun bahwa setiap manusia itu aya setan. Setiap manusia itu ada setan. Disebut nanti koren teh. Korin. Nah, di urang mah terkenal teh korin. Kemudian para sahabat bertanya, "Ajeun oge aya ya Rasul?" "Muhun, sami aya." Tapi Rasul mah dibantos ku Allah sampai si setan itu masuk Islam. Jadi setan Rasul mah Islam Pak. Nagodana oge moal ka mana wae. Ari setan urang. Nah itu. Jadi di setiap manusia itu aya gitu. Bahkan nanti di dalam hadis yang lain juga dijelaskan setan itu Pak supados hoyong nyilakakeun urang sarun sampai celaka mendapatkan rasa sakit yang begitu luar biasa, baik itu kejadiannya nanti di dunia ataupun di akhirat ketika tergoda oleh setan itu untuk berusaha menggoda kita itu seperti aliran darah di tubuh orang. Jadi seperti aliran darah berarti kumaha meureun nempel sigana teh. Jadi terus ka urang gitu. Gitu, mapai we gitu. Mereka itu tidak akan pernah melepaskan kita sebelum kita itu benar-benar mengikuti apa yang mereka inginkan. Dan mereka tidak akan pernah berhenti Pak ngagoda urang dugikeun ka ruh urang atau selepas dina jasad urang. Jadi selama ruh kita ada di jasad mah teras we gitu. Digoda urang teh. Bahkan ketika dalam kondisi sakaratul maut pun terus gitu. Moal dilepaskeun sampai sulit untuk mengucapkan la ilaha illallah gitu Pak. Karena itu tugas mereka. Nah, ketika sudah selesai
dan ternyata kita itu terjerumus cilaka, nah itu berarti kesakitan yang disebabkan oleh gitu. Dengan cara menghembuskan yuwaswisu gitu kan. Jadi menghembuskan al-waswasi gitu Pak, menghembuskan yang rasanya tidak ada tekaraos kurang mana gitu, tapi efeknya eta. Kemudian di dalam surat Anas ayat yang kelima dijelaskan lagi alladzi yang yuwaswisu. Nah, membisikkan fi sudurin nasi, ke dalam dada manusia. Jadi dimaknai oleh para mufasir fi sudurinas, ada yang posisinya memang sudah ada di dalam si setan itu, ada juga yang memang setan itu berperan di luar. Tapi kalau memang kita lihat dari keterangan-keterangan yang tadi, berarti betul peran-peran setan itu begitu kompleks Pak untuk mencelakakan kita semua. Nu di luar aya eta teh, anu di dalam oge aya kamu menghancurkan urang. Di luar anu ku Allah teh disebutkan bahwa setan itu akan ada di hadapan kita, di belakang kita, di kanan kita, di kiri kita, eta teh di luar. Dugikeun kamu lilingan urang. Kamu ngagodana teh yuwaswisu, terus we dibisikeun tong ngaji bujang. Geus we di imah cicing gitu kan. Mau sopan gitu. Ada itu. So gitu kan. Kok mau butuh Persib mah gitu. Ya aturan salat oge dingkekeun we, ada dikeun jadi Persib bala. Aduh gitu. Kumaha eta teh gitu kan, bapak jadi kaum buta semua. Persib deh, bahaya. Nah, gitu. Nah, sudur Pak, sudur itu artinya dada. Yang dimaksudkan bukan berarti dada di dia, gitu. Tapi sudur itu adalah maksudnya kolbun, hati. Dari dada mah ada tempurung gitu kan. Dada mah pelindung, tapi yang dimaksud adalah di dalam dada eta hati. Sehingga Rasulullah SAW menjelaskan bahwa hati itu harus betul-betul dijaga. Ala inna fil jasadi mudghatan. Idza sholahat sholahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalbu. Kata Rasul, ingatlah di dalam diri itu ada segumpal daging, yang dimana apabila daging itu sore bersih, maka seluruh tubuhnya akan bersih juga. Wa idza fasadat, kalau daging itu jelek Pak gitu kan, buruk gitu ta, maka seluruh jasadnya pun akan buruk juga gitu. Nah berarti si hati itu merupakan inti dari segala inti, makanya anu diserang ku setan teh sudur gitu Pak. Jadi intina gitu kan, hari ragana mah atuh da ngabetot hese meureun kan gitu. Urang teh digiringkeun rek salat di betot dan henteu urang teh teu kabetot gitu. Maka susah kan, urang ge teu tiasa ngarasakeun. Maka tiada lain untuk menghancurkan urang teh langsung karena intina sudur innas, yaitu hati manusia. Jadi bukan dada, meskipun sodrun itu artinya adalah dada, tapi yang dimaksud adalah qalbun, hati anu aya di lebat dada ieu. Ketika sudah rusak intinya, maka rusak kadina. Maka urang dianjurkeun kan, Allah Subhanahu wa taala ku Rasul untuk berdoa. Doana kumaha? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ada juga ya musarrifal qulub, sarrif ala taatik. Gitu. Sama. Jadi meminta keteguhan hati, dan hati ini gampang dibulak-balikkeun gitu. Bahkan nanti di dalam hadis-hadis yang lain itu bahwa hati manusia itu ada di genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulah di mana tangan Allah teh tangan gitu. Tapi manai bahwa tangan Allah itu adalah kekuasaan Allah. Jadi di satu waktu ku Allah dibalikeun urang, di satu waktu ku Allah dikembalikan gitu kan. Maka Imam Al-Ghazali itu menyampaikan keimanan seseorang itu yazidu wa yanqusu, kadang naik kadang turun. Ngan urang teh anu lebih parah teh sok turun we gitu. Pas naikna hese gitu. Turun we gitu kan terus, tapi nalika naik kuat ka hese tah sudur Pak gitu.
teu disadari gitu kan, padahal efeknya begitu luar biasa. Dan siapa saja yang bisa menggoda kita itu, makanya dijelaskan oleh Allah di ayat yang ke-6, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Diawali dengan min, Pak. Artinya min di sana berarti tidak semua, Pak, gitu. Tapi hanya beberapa saja yang memang dia menjadi setan. Minal jinnati, dari beberapa golongan jin, minan nasi, dari beberapa golongan manusia, gitu. Jadi henteu sadayana golongan jin jadi setan, tidak. Henteu sadayana manusia jadi setan, tidak juga. Jadi hanya beberapa orang saja, gitu ta. Maka di dalam hal ini perlu kita perhatikan, ternyata yang bisa menggoda kita, yang memiliki sifat kesetanan itu bukan makhluk yang tidak terlihat saja, yang terlihat pun aya nyata jalmi teh. Mungkin disebut kurang setan bungkal. Nyata nu katingalnya apa? Ini tadi kan gitu. Siatulah bos Persibula kedua ngaji mah gitu. Itu rekening ngaji buat kali geruan heula atau jadi ngilu nonton gitu. Gitu. Eta berarti tah gitu kan minal jinnati gitu. Sapraki tontonan teu ngaji heula jadi weleh wae. Itu sebabna kunaon wae eta mah. Untuk sabab kitu mungkinana dina tahap itu heula anu memang kada dibuka. Seperti itu. Nah, kemudian minal jinnati jannah itu perkara-perkara yang memang tidak terlihat, jannah gitu kan. Ada juga nanti kalimatnya itu seperti janin. Kenapa disebut janin? Karena memang tidak terlihat di dalam rahim, maka disebut janin. Kemudian jannah gitu kan, surga. Nah, surga itu tidak terlihat. Kenapa? Karena saking rimbuna gitu. Jannah itu gambarannya itu banyak pepohonan gitu, lebat gitu, sehingga pandangan itu tidak bisa menembus apa yang ada di dalam hutan tersebut gitu kan. Jadi digambarkanlah jannah gitu. Nah, jadi minal jinnati itu merupakan jama muannas ya, bentuk muannas dari golongan jin. Jadi jin itu adalah makhluk yang memang tidak terlihat. Moal aya anu tiasa ninggal jin kecuali dengan izin Allah. Kumaha upami anu punya indra ketujuh? Anu memiliki indra ketujuh. Nah, gitu Pak. Nah, itulah apa namanya pelajaran yang ada di dalam surat An-Nas, di mana surat An-Nas ini sangat berfungsi untuk kita semuanya dan berguna untuk kita semua untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika kita meminta perlindungan, cobalah rayu Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau dengan sifat-sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu bisa menjadikan satu bekal di mana Allah Subhanahu wa taala bisa benar-benar memilih kita menjadi hamba yang terpilih. Nah, mudah-mudahan dengan Quran surat An-Nas ini yang kita bahas bisa menjadi sedikitnya bekal untuk terus mengingat kembali bahwa berlindung kepada Allah itu merupakan hal yang mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Itu saja. Insya Allah kita lanjutkan lagi. Bahasan berkaitan dengan surat An-Nas ini dianggap cukup. Kalaupun ternyata ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan saja. Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan melanjutkan lagi ke surat selanjutnya, di mana masih ada hubungan atau tanasub, munasabahnya, gitu. Hubungan antara surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Sekian, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.